Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 727 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 2 April 2022 dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 2 mengatakan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Dalam bahasa Batak Toba, parmahani hamuma punguan ni debata nadi hamu, unang songon na pinaksa, sian las ni rohama mangihuton debata, unang alani pangomuan hailaun, sian rikot ni rohama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, model kepemimpinan kekristenan adalah model kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Kristus Yesus. Kepemimpinan yang tidak menggunakan kekuasaan seperti yang biasa digunakan oleh para pemimpin dunia, tetapi pemimpin yang harus menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yesus sendiri adalah model kepemimpinan pelayan. Kerendahan hati merupakan kualitas utama dari karakter kepemimpinan sejati. Bagi Yesus, pemimpin adalah pelayan. Petrus sendiri mendapatkan mandat langsung dari Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 17. Oleh karena itu Petrus dengan gigih membagikan ajaran tentang penggembalaan kepada jemaat yang Petrus sebut orang-orang yang dipilih Tuhan, dan kepada para pelayan, terlebih para penatua yang memang memiliki peran sebagai gembala di jemaat.
Dalam renungan harian ini, Petrus menjelaskan tentang seorang gembala sebagai pemimpin harus melayani jemaat dengan ciri-ciri: 1. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, janganlah kamu mau memerintah, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Yang ketiga, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang keempat, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Yang kelima, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang keenam, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ketujuh, Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Pada kekristenan mula-mula zaman Petrus, penatua belum menjadi suatu jabatan resmi di gereja. Mereka adalah orang-orang yang dianggap dapat memimpin jemaat karena umurnya lebih senior dan sudah lama menjadi orang Kristen. Pada saat itu, di tengah tekanan sosial yang tidak bersahabat kepada gereja, kepemimpinan yang berkualitas sangat dibutuhkan di tengah jemaat. Maka Petrus menunjukkan semangat kepemimpinan kolegial sederajat dengan menyapa mereka sebagai teman sesama penatua. Ketika kita mau taat melakukan pelayanan penggembalaan tersebut, maka Tuhan Gembala Agung mengaruniakan upah dari pelayanan tersebut, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pada saat Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali, kita akan duduk bersama-sama dan memerintah bersamanya. Maka jika Tuhan sedang mempercayakan pelayanan penggembalaan kepada kita, entah berapapun banyaknya domba-domba yang dipercayakan kepada kita, lakukanlah itu dengan setia, dengan senantiasa memandang kepada Tuhan dan memandang mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, mengharapkannya dengan setia, mengerjakan pelayanan kita sampai kesudahannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, tolonglah kami untuk menggembalakan kawanan domba yang Tuhan berikan kepada kami, tidak dengan paksaan, tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri secara sukarela sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 727 ayat 2. Yang dipilih oleh Tuhan, tunaikan tugas.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.